Doualan menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal di Amsterdam dengan kontroversinya sebagai tempat prostitusi di Belanda. Terdapat gambaran liberal tentang seks bebas, narkoba, dan kesenangan lainnya, menjadikan Doualan objek wisata yang cukup terkenal. Seksualitas dan aktivitas-aktivitas tabu lain yang melekat pada Doualan membuat pemerintah kota Amsterdam melakukan berbagai macam upaya yang bertujuan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tabu dan kriminal di Doualan, seperti membuat peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pekerja seks komersial dan proyek yang bertujuan untuk mengurangi hal-hal tabu di Doualan. Upaya-upaya tersebut tentunya memunculkan berbagai pandangan oleh para ahli terkait nasib para pekerja gelap, terkhususnya para pekerja seks komersial dan para warga sipil yang tinggal di wilayah Doualan. Di sisi lain, pemerintah kota Amsterdam mengupayakan agar para pekerja seks komersial ini tetap mendapatkan haknya sebagai pekerja dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai legalisasi prostitusi di Belanda. Pada 1 Oktober tahun 2000 disahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur legalisasi kegiatan prostitusi untuk melindungi para pekerja seks komersial di Doualan. Dengan dikeluarkannya pasal 273F KUHP Belanda ini, pemerintah mengupayakan untuk melindungi para pekerja seks komersial agar tidak terjerat dalam praktik perdagangan dan eksploitasi yang di Doualan. Salah satu tujuan dari regulasi Doualan adalah menanggulangi prostitusi paksa, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan pekerja seks ilegal. Dengan kata lain, regulasi di Doualan juga memiliki tujuan untuk mengubah wajah dan citra Doualan yang awalnya menjadi tempat prostitusi ilegal menjadi objek wisata seksual yang legal dan dilindungi oleh hukum Belanda. Selain itu, dari regulasi Doualan juga mencakup pemberian lisensi untuk rumah bordil sehingga para pekerja seks dianggap sebagai pengusaha independen. Selektivitas dalam penggambaran pekerja seks dan juga sejarah Doualan dapat menciptakan sebuah wacana yang mungkin tidak mewakili seluruh konteks sejarah dan dapat mempengaruhi wacana masyarakat lebih luas. Perubahan itu sendiri merupakan proses yang sulit dilakukan karena perubahan yang terlalu besar pada sebuah lingkungan atau wilayah dapat menghancurkan esensi dari area tersebut yang membuatnya menarik bagi penduduk lokal, pengunjung, dan pengusaha. Lalu bagaimana nasib para warga sipil yang ada di Doualan? Salah satu tujuan dari regulasi Doualan adalah pemberian lisensi terhadap rumah bordil. Akan tetapi, tempat-tempat tersebut yang tidak mendapatkan lisensi akan mengalami pergeseran fungsi menjadi area komersial seperti restoran ataupun butik. Hal tersebut memberikan kesempatan yang luas bagi para warga sipil untuk membuka usaha di area Doualan setelah diberlakukannya kebijakan regulasi tersebut. Di sisi lain, regulasi tersebut juga bisa merugikan nasib para warga sipil di Doualan. Penutupan dan pergeseran fungsi rumah bordil yang tidak berlisensi akan mengurangi arus wisatawan dan pengunjung yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra Doualan memberikan dampak yang berbeda bagi tiap kelompok yang menjadi bagian Doualan. Diperlukan regulasi yang tepat sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif diperlukan dalam pelaksanaan wacana ini demi menjaga keseimbangan, perkembangan, dan pelestarian Doualan.